Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sri Febrianti dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai HIV. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan, namun perkembangan penyakit dapat diperlambat dengan menjalani pengobatan tertentu sehingga penderitanya dapat menjalani hidup dengan normal. Apabila tidak ditangani sesegera mungkin, infeksi HIV ini dapat berkembang hingga mencapai stadium akhir. Stadium akhir dari HIV adalah AIDS. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan kondisi ketika sistem kekebalan tubuh sudah tidak mampu lagi melawan infeksi yang masuk. Dengan pendeteksian dan penanganan dini, penderita HIV tidak akan naik kelas menjadi AIDS. Dengan kata lain, penderita HIV dan AIDS ini yaitu terletak pada konteksnya. HIV adalah virus yang menyebabkan melemahnya sistem imunitas tubuh, sedangkan AIDS adalah kondisi gangguan kesehatan yang diakibatkan dari melemahnya sistem imunitas tubuh tersebut. Penyebaran HIV atau AIDS, hal ini penting diketahui agar kamu dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit satu ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama, penyebaran melalui hubungan seksual yang tidak aman. Virus HIV bisa menular melalui cairan sperma dan vagina. Kamu bisa tertular HIV apabila melakukan seks vagina menggunakan anal tanpa kondom dengan penderita. Soalnya, ketika penetrasi penis berlangsung, risiko luka akibat gesekan mungkin terjadi, baik pada penis, vagina maupun anus. Virus yang ada di cairan sperma atau vagina bisa mengontaminasi area luka. Nantinya, virus dapat masuk ke dalam peredaran darah sehingga penularan HIV terjadi. Penyebaran HIV yang kedua dapat melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Penyebaran HIV bisa melalui penggunaan jarum suntik. Resiko makin besar apabila jarum suntik digunakan bergantian, sehingga meningkatkan peluang terkontaminasinya virus HIV. Apalagi bila jarum suntik yang digunakan tidak disterilkan terlebih dahulu. Umumnya, kasus ini banyak ditemui pada pengguna narkotika suntik. Yang ketiga, kehamilan dan menyusui. HIV dapat ditularkan dari ibu hamil ke bayi dalam kandungan maupun saat persalinan. Selain itu, cara penularan HIV bisa melalui proses menyusui. HIV dapat menular melalui cairan ASI. Karenanya, Dr. Teresia Rina Yunita mengungkapkan, ibu pengidap HIV tidak direkomendasikan menyusui bayi. Yang keempat, seks oral. Risiko penularan HIV lewat seks oral memang cenderung rendah. Namun, sejumlah faktor dapat meningkatkan risiko penyebaran HIV lewat seks oral. Di antaranya, luka terbuka di area mulut seperti sariawan atau gusi berdarah. Yang kedua, adanya luka di area kelamin dan menderita penyakit menular seksual. Yang kelima, penyebaran HIV dapat melalui transfusi darah dan donor organ. Meski jarang, cara penularan HIV bisa terjadi ketika melakukan transfusi darah atau donor organ yang terkontaminasi virus HIV. Namun, resiko penularannya sangat kecil. Usai operasi, organ yang diterima juga diuji kembali. Hal ini bisa membantu mendeteksi penularan HIV dengan cepat, sehingga penderita dapat segera memperoleh penanganan yang tepat. Yang terakhir,
penyebaran HIV dapat melalui tato dan tindik. Meski sangat jarang, penyebaran virus HIV dapat terjadi dari peralatan tato atau tindik yang mengandung darah penderita HIV. Kesimpulannya, HIV adalah virus yang dapat menular melalui cairan tubuh penderitanya. Maka dari itu, penting untuk rutin melakukan pemeriksaan HIV, terutama bagi Anda yang sudah aktif secara seksual. Dengan begitu, penanganan infeksi HIV dapat dilakukan sedini mungkin dan komplikasi penyakit serius lainnya bisa dicegah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.